sebagian wilayah subur. Nah, selain itu, menurut Arthur Jeffrey, nah, jadi tadi poin pertama, Al-Quran ini terpengaruh oleh berbagai bahasa dari berbagai wilayah. Nah, kemudian poin inti kedua dari pemikiran Arthur Jeffrey ini, bahwasanya Al-Quran itu terpengaruh oleh agama yang kuat pada masa itu, yaitu Yahudi dan Kristen. Oleh karena itu, Al-Quran mengandung banyak istilah dan kosakata yang berasal dari agama dan budaya yang kuat mempengaruhi masyarakat Arab sebelum masa kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, dari berbagai bahasa yang memberikan pengaruh pada bahasa Arab, menurut Arthur Jeffrey, bahasa Suryani merupakan sumber pinjaman yang paling signifikan bagi Al-Quran. Nah, bahasa ini yang masih digunakan sebagai bahasa liturgi dan sebagai dialek komunitas Kristen di wilayah Suriah, Mesopotamia, dan Persia, yang merupakan bahasa lisan yang paling umum digunakan oleh komunitas Kristen pada masa itu. Nah, meskipun tidak dapat dipastikan sejauh mana bahasa Suryani digunakan pada masa Nabi Muhammad di wilayah yang sekarang itu dikenal sebagai Suriah, tampaknya cukup jelas bahwa meskipun bahasa Yunani mendominasi secara sastra, masyarakat umum menggunakan bahasa Suryani. Nah, di wilayah selatan Suriah, dialek Kristen Palestina itu telah ditemukan digunakan dalam karya sastra hingga abad ke-11. Nah, pada abad ke-5 dan ke-6, bahasa ini menjadi sangat penting sehingga membutuhkan terjemahan khusus kitab suci dan buku panduan gereja ke dalam dialek ini. Nah, kemudian di sisi lain, Mesopotamia ini menyaksikan penggunaan bahasa Suryani sebagai bahasa sastra dan bahasa sehari-hari. Nah, dari wilayah ini, bahasa Aram memiliki dampak yang signifikan pada bahasa Persia Tengah dan bahasa sastra. Pengaruh paling besar dari bahasa Suryani terhadap bahasa Arab terlihat dari penggunaannya oleh masyarakat Kristen di Al-Hira dan distrik sekitarnya. Akan tetapi perlu diingat bahwa di daerah ini, salah satu bentuk aksara Arab awal yaitu kufik itu ditemukan. Aksara ini tampaknya didasarkan pada modifikasi dari aksara Syria. Nah, sistem penunjuk vokal dalam bahasa Arab juga dikembangkan dari sistem Nestorian kuno di daerah yang sama. Di istana Raja-Raja Al-Hira, kaum Kristen itu berkontribusi pada pengembangan sastra Arab. Dan di wilayah ini, suku-suku Arab seperti Tamim, Taglib, dan Qudaa itu tampaknya pertama kali terpengaruh oleh budaya Kristen. Dengan demikian, aliran budaya Kristen menyebar ke seluruh wilayah Arab melalui jalur perdagangan. Nah, untuk mendukung teorinya, Arthur Jeffrey di tahun 1938 barulah ia menyusun karya tulis yang berjudul The Foreign Vocabulary of the Quran yang kita baca saat ini. Ya, jadi di dalam buku tersebut ada 317 ya, salah. Ada 317 kata di dalam Al-Quran yang dia anggap merupakan bahasa asing atau merupakan bahasa serapan dari bahasa-bahasa asing. Nah, dengan menggunakan pendekatan filologis terhadap Al-Quran, Jeffrey berusaha menyimpulkan bahwa kosakata dan isi ajaran Al-Quran itu dipengaruhi oleh tradisi kitab suci Yahudi, Kristen, dan budaya lainnya. Oleh karena itu, tampaknya Nabi Muhammad menggunakan, mengadaptasi, dan memodifikasi istilah-istilah asing sesuai dengan konteks dan kebutuhannya. Nah, kemudian Jeffrey mengamati bahwa beberapa istilah dalam Al-Quran itu tampak membingungkan, terutama mengingat banyaknya materi yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad berasal dari bangsa Arab dan dibesarkan di tengah beragamnya agama besar yang aktif di wilayah Arab pada masa wahyu Al-Quran. Nah, fakta ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad memiliki praktik keagamaan sendiri sebelum mendapatkan wahyu. Nah, ini kata Arthur Jeffrey. Oleh karena itu,
Tidak mengherankan jika sebagian besar kehidupan religius dalam agama paganisme Arab tercermin dalam ayat-ayat Al-Quran, termasuk penggunaan nama-nama dewa kuno, konsep tahayul seperti jin, dan elemen-elemen dari cerita rakyat kuno. Nah, kemudian Jeffrey menyoroti penggunaan ornamen bahasa dalam banyak sebagian Al-Quran yang tampaknya hanya bertujuan untuk memperindahnya. Nah, selain itu, Jeffrey mengamati bahwa Nabi Muhammad kemungkinan besar mendapat inspirasi tidak hanya dari kehidupan dan pengalaman religius di komunitasnya sendiri, tetapi juga dari agama-agama monoteistik besar yang ada di Arab pada zamannya. Arthur juga berpendapat bahwa tokoh-tokoh yang dikenal dalam Alkitab, baik itu Yahudi ataupun Kristen, itu juga disebutkan dalam Al-Quran, seperti Ibrahim, Sulaiman, Daud, Musa, Nuh, Isa. Demikian pula nama-nama tempat, ya, seperti Babil, Rum, Madian, Saba, serta berbagai istilah seperti syaitan, Taurat, Injil, Firdaus, Jahanam, dan lain sebagainya. Nah, istilah ini familiar bagi mereka yang akrab dengan kitab suci Yahudi dan Kristen. Nah, melalui analisisnya, Arthur menarik kesimpulan bahwa Al-Quran adalah hasil gabungan dari tiga agama atau hukum, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam, dengan beberapa tambahan yang diambil oleh Muhammad dari pemikirannya sendiri. Pendekatannya memandang bahwa Al-Quran itu sebagai sintesis dari berbagai pengaruh keagamaan dan budaya, serta bahwa Muhammad telah menggabungkan elemen-elemen ini dalam menyusun ayat-ayat Al-Quran. Itu kurang lebih kesimpulan dari pandangan Arthur Jeffrey berdasarkan hasil analisis atau hasil penelitian dia terhadap banyaknya kosakata yang dianggap bukan berasal dari bahasa Arab. Nah, kita lihat beberapa contoh. Ini kita bisa buka langsung bukunya ya, yang kemarin di-share itu. Misalkan kata al-balad. Nah, kata al-balad ini kalau diterjemahkan adalah tempat di mana seorang tinggal. Tapi menurut Arthur Jeffrey, kata ini merupakan pinjaman semit dari bahasa Latin. Nah, ini tulisannya ya, Palatium apa itu. Nah, jadi ketika Arthur Jeffrey menyusun penelitiannya ini, ketika dia membahas satu kata, jadi di dalam narasinya itu dia mengumpulkan pendapat-pendapat dari orientalis lain. Nah, contohnya di sini membahas kata balad ini diperkuat oleh pendapat Frankel, Fremdel, Fowlers, dan lain sebagainya. Nah, kemudian nanti Jeffrey membuat kesimpulan. Terkadang satu kata pun itu masing-masing tokoh berbeda pandangan. Karena menurut si A berasal dari bahasa Anu, menurut si B berasal dari bahasa Anu. Kemudian nanti Jeffrey mengambil pendapat yang menurutnya paling benar. Bahkan terkadang di beberapa kata pun Jeffrey ini merujuk pada Al-Itqan atau kitab-kitab dari ulama Muslim. Nah, misalkan contoh lain kata ba'ir. Kata ba'ir serapan yang berarti unggas atau burung. Eh, Kata ba'ir ini sama dengan yang terdapat dalam kisah Yosef dalam agama Kristen dan juga sama dengan bahasa Syria yang berarti ternak. Namun dalam bahasa Arab kata ini diartikan sebagai unta. Nah, sehingga Arthur Jeffrey membuat kesimpulan bahwa Nabi Muhammad dianggap mendengar kata tersebut dari cerita yang bersumber dari Yahudi atau Kristen, lalu menganggap seolah-olah kata itu adalah bahasa Arab yang berarti unta. Jadi terkadang di bahasa aslinya ini agak sedikit berbeda dengan apa yang diterjemahkan di dalam Al-Quran. Sehingga Jeffrey membuat tuduhan terhadap Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad mengadopsi kata tersebut, kemudian memberikan arti yang berbeda. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini beberapa contoh kosakata asing yang saya rangkum di dalam buku Arthur Jeffrey. Ini saya hanya tuliskan beberapa.
Tadinya saya mau tuliskan semua 317 ya, tapi karena keterbatasan waktu dan bahasa, gitu. Karena saya mencari versi terjemah ternyata belum ada ya. Atau kalau teman-teman menemukan bisa. Nah, misalkan kata abun ya. Kata abun ini berasal dari bahasa Aram yang berarti ramuan atau rumput hijau. Ababil ya. Di surat Al-Fil. Ini ababil ini berasal dari bahasa Persia. Kalau di dalam bahasa Persia sendiri, ababil itu artinya cacar. Kemudian diartikan juga kawanan dan lain-lain. Misalkan kata kata sajadah, sujud, itu ternyata berasal dari bahasa Aram. Jeffrey. Aroik misalkan. Aroik ini berasal dari Abisinian yang berarti sofa dan lain sebagainya. Kurang lebih ada 300 ya. Nanti bisa rekan-rekan sekalian baca langsung di bukunya. Kemudian menurut ulama muslim, sebagaimana tadi telah dijelaskan di awal, bahwasannya di kalangan ulama muslim pun pembahasan mengenai kosakata asing ini menjadi perdebatan. Kalau kita klasifikasikan itu bisa kita kelompokkan menjadi 4 pandangan. Nah, golongan pertama yang menolak secara tegas adanya kosakata asing dalam Al-Quran. Di antara tokohnya itu Imam Syafi'i, Ibnu Jarir, At-Tabari, Abu Baidah, Abu Bakar, Ibnu Faris. Nah, yang paling keras dalam hal ini Imam Syafi'i, dengan tegas menolak keberadaan kosakata asing dalam Al-Quran. Ini berdasarkan beberapa firman Allah Subhanahu wa taala yang secara tegas bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan dalam bahasa Arab yang jelas ya, Arabiyyun mubin. Nah, di antaranya ini perkataan Imam Abu Ubaidah ya. Al-Quran itu hanya turun dalam bahasa Arab yang jelas. Barang siapa yang menyangka bahwa di dalamnya terdapat kosakata selain bahasa Arab, dia telah membesar-besarkan pernyataan. Barang siapa menyatakan bahwa kata ini merupakan bahasa nabatiyah, dia telah melebih-lebihkan perkataan. Ini kelompok pertama. Nah, adapun kelompok kedua, di antaranya Ikrimah, Mujahid, dan Ibnu Abbas berpendapat bahwa memang betul ya, terdapat kata-kata asing dalam Al-Quran. Nah, alasan ulama tersebut bahwa kata-kata tersebut digunakan oleh Nabi Muhammad untuk mempermudah pemahaman masyarakat Arab pada masa itu. Tapi perlu dicatat bahwa pandangan ini mencerminkan variasi dalam pendekatan dan interpretasi terhadap Al-Quran. Kemudian kelompok ketiga, di antara tokohnya Ibnu Jarir, menganggap kesamaan bahasa antara beberapa bahasa itu sebagai fenomena linguistik yang tidak selalu menunjukkan pengaruh langsung. Adapun kelompok keempat, yaitu seperti Imam As-Suyuti, itu berada di tengah-tengah, berusaha mencari keseimbangan antara pengakuan terhadap kemungkinan adanya kata-kata asing dan menjaga keutuhan bahasa Arab dalam menyampaikan wahyu Al-Quran. Nah, sampai Imam As-Suyuti sendiri pun beliau mempunyai atau mengarang sebuah kitab yang khusus membahas hal ini. Nama kitabnya itu Al-Muhadzab fi ma waqa'a fil Quran minal mu'arrab. Jadi istilahnya itu disebut dengan mu'arrab atau kata-kata dari bahasa asing yang diarabisasi atau diserap ke dalam bahasa Arab. Nah, adapun Imam As-Suyuti di dalam bukunya itu menuliskan ada 129 kosakata yang dianggap sebagai kata mu'arrab atau diarabkan. Nah, adapun terakhir ya, secara singkat saja, sanggahan Arthur Jeffrey mengenai sanggahan atas pendapat Arthur Jeffrey mengenai kosakata asing. Ini nanti bisa teman-teman diskusikan lagi. Nah, kita baca yang terakhir yang tadi dirasa agak menggelitik, yaitu yang apa menuduh bahwasanya Nabi Muhammad itu menyusun Al-Quran dari pemikirannya sendiri. Nah, pandangan Arthur Jeffrey mengenai istilah-istilah dalam Al-Quran yang ia klaim diadopsi oleh Muhammad dari pemikirannya sendiri
itu terbantahkan oleh fakta bahwa Al-Quran itu memuat pengetahuan-pengetahuan sebelumnya dan menuturkan kisah-kisah umat terdahulu. Kosakata Arab yang digunakan dalam Al-Quran itu mengandung konsep dan makna baru yang bertujuan untuk menjelaskan hukum dan ajaran yang sebelumnya tidak dikenal. Oleh karena itu, argumentasi Jeffrey ini kurang teliti dan tidak mempertimbangkan keseluruhan data yang mendukung pandangannya. Baik, teman-teman sekalian, kurang lebih seperti itu. Jadi kesimpulannya, pandangan Arthur Jeffrey ini berdasarkan hasil penelitian ia terhadap beberapa kosakata asing dalam Al-Quran. Kesimpulannya, bahwasanya Al-Quran ini terpengaruh oleh agama Yahudi dan juga Kristen, dan juga banyak kata-kata yang berasal dari bahasa non-Arab. Baik, teman-teman sekalian, berikutnya silahkan bila ada yang mau menambahkan terlebih dahulu, ya, dikarenakan harusnya dua presentator. Di, jika dirasa ada materi yang kurang, bisa bantu ditambahkan, ya. Atau barangkali dari Buya terlebih dahulu. Ya, diskusi dulu ya. Diskusi dulu, ya. Baik, teman-teman sekalian, silahkan jika ada hal yang didiskusikan, baik itu pertanyaan, sanggahan, atau pandangan-pandangannya, ataupun tambahan materi yang belum tersampaikan. Setelah akan dibantu ada yang apa? Jadi moderatornya. Ya, silakan teman-teman. Jadi memang pembahasan ini cukup banyak juga, ya, dibahas oleh beberapa tokoh orientalis. Di antaranya ada Christoph Luxemburg, dan juga tokoh-tokoh orientalis sebelum Arthur Jeffrey, ya. Tapi yang memang secara komprehensif di sini sampai membuat bukunya yaitu Arthur Jeffrey. Ayo yang lain pada ikut kuliah kan nih? Nah, ini kalau kita tampilkan bukunya, jadi dalam membahas satu kata, Jeffrey ini mengutip beberapa pendapat tokoh lain, ya. Silakan teman-teman. Itu aja tadi apa halaman pertama tadi, Abba, Anda coba uraikan teman itu. Nah, itu contohnya. Nah, ini kata Abun, ya, kata Abun. Ini teman-teman ada yang paham bahasa Inggris, silakan boleh. Saya agak ini bahasa. Sebentar, ya. Saya coba terjemahkan dulu. Coba dari introduction dia paling bagus. Jadi bangunan teori dia ada di introduction. Coba Anda buka introductionnya. Terus introduction. Poinnya ada di halaman pertama. Ah itu. Nah, Oke. ini. Oke, coba kita baca langsung ya. Sembari Anda siapin diskusi dengan Mas Kusmana ya. Yang pasti buku ini ditulis 1928. Anda bayangkan Indonesia lagi ngapain tuh? Masih dijajah ya. Masih dijajah Indonesia. Orang Islam lagi merana banget tahun-tahun itu. Kita belum mengenal ilmu tahqiq dengan baik. Nah, mereka sudah tahu ilmu tahqiq.
Di saat itu, Arthur Jeffrey sudah membaca buku Al-Itqan semuanya. Bahkan dia membaca buku Mufradat yang tadi Anda tulis nukil itu semuanya. Dan kitab yang tadi itu sudah ditaruh sebagian fundnya, usulnya di dalam Itqan ya. Jadi nanti Anda cek kita. Jadi Arthur Jeffrey baca Itqan lalu dia terinspirasi nulis satu buku yang tebal sekali, judulnya Foreign Vocabulary in the Quran. Apa kata di situ? Coba di zoom, digedein dikit. Oke, ya. Ini bahasa Inggris lama ya. One of the few, nanti ada yang bagus bahasa Inggrisnya silakan di komentar ya. Few distinct impression gleaned from the first perusal of bewildering confusion of the Quran is that amount of material. Jadi dia mau cerita bahwa ada beberapa materi atau bahan yang ada di Quran is borrowed. Nah, ini kata kuncinya. Ini teori borrowing. Ini satu teori yang disebut teori borrowing, teori pinjam. From the Greek religion, dari Greek religion, agama-agama besar. Nah, yang mana agama tersebut aktif in Arabia at the time, pada masa itu. Jadi bagi orientalis mustahil seorang nabi yang bernama Muhammad gitu mengerti banyak hal cakrawala kalau dia nggak pernah interaksi dengan kelompok manapun. Maka konsekuensinya dia mesti pernah berinteraksi dengan agama-agama besar yang pernah membicarakan apa yang dibicarakan oleh Sang Muhammad itu menurut teori mereka ya. Yang mana saat itu Al-Quran was in process ya, masih dalam proses ditulis ya. Nah, ini kalimatnya, was in process of formation, lagi sedang disusun. Nah, dan apa yang uniknya ini fakta apa pertama. Ini fakta pertama. Fakta kedua yang mau dia omongin adalah bahwa Nabi Muhammad adalah seorang Arab brought up in the midst of Arabian paganism and practicing. Nah, si orang Arab ini, bukan Nabi Muhammadnya, mereka paganis dan mempraktekkan itu dalam hidup mereka ya. Jadi Nabi Muhammad itu aneh gitu. Hidup di daerah Arab yang pagan itu menyembah berhala, tapi Nabi Muhammad SAW tidak mengikuti mereka. Lalu siapa yang mengikuti mereka? Nah, coba Anda terusin ke bawah. Oke, seperti itu. Oke, coba lepasin ininya dulu biar saya nulis. Oke. Keluar. Oke, baik. Apa alasan dia ya bahwa Nabi Muhammad itu betul-betul meminjam, kalau bahasa halusnya gitu, kalau bahasa kasarnya jiplak ya. Dan dia mengatakan begini, nggak mungkin Nabi Muhammad itu ngambil dari orang-orang Arab. Ya. Kenapa? Karena istilah-istilah yang mereka pakai itu beda lah gitu. Tapi dia mengatakan, coba kita loncat saja ke bawah. Okay. That Muhammad drew his inspiration not from the religious life, tidak dari
agama yang dia hidup di situ, atau yang dia punya pengalaman di kampungnya, atau orang kampung dia, but from the Greek monotheistic. Tapi Nabi Muhammad itu mengambil dari agama monoteis. Agama monoteis itu kan Yahudi, lalu kelompok tertentu di Kristen yang disebut aliran Unitarian. Unitarian ini ada berapa? Ada istilah-istilahnya ya. Anda yang peminat agama pasti paham siapa aja mereka. Which were present John to Arabia in his day, yang mempunyai apa yang pernah menyebar ke Arabia pada his day, pada masa Nabi Muhammad hidup. Most of personage who move from the page of the Quran. Jadi teori-teori dia yang lain apa? Ada kata-kata yang dipinjam dari bahasa-bahasa lama itu, yang tadi borrowed itu. Pertama yang paling sering di Quran ada ketemu Ibrahim, Musa, Daud, Sulaiman, Nuh, Isa. Karakter-karakter ini muncul dalam Bible. Nggak ada di buku-bukunya orang-orang, di karya-karya literatur orang-orang pagan, nggak ada. Atau nama tempat ya, Babil, Rum, Madian, Sabah, ini semua adanya di dalam Bible. Begitu juga ada komunitas-komunitas yang disebut dalam Al-Quran itu syaitan, atau istilah teks Taurat, Injil, ada istilah Sakinah, Firdaus, Jahannam, semua itu sangat identik dengan agama Yahudi dan Ahlul Kitab dari kalangan Nasrani. Nah, itu penjelasan dia. Ya. Nah, ini yang menjadi basis dia berteori ya. Jadi ketika Anda mau cek, inilah teori dia. Udah habis itu dia kemudian nyebutin macam-macam bahasanya, bahasa apa aja yang ada. Jadi teori dia ingin mengikrar bahwa ada bahasa selain bahasa Arab di dalam Al-Quran. Nah, coba kalau halaman berikutnya tentang bahasa apanya, coba lanjut. Terus halaman berikut. Ketika kita nukil, ya lanjut yang ada nomor-nomornya. Ternyata dia nukil plok semuanya dari Alitkon. Artinya seorang Arthur Jeffrey, ini dia, oke, yang ada daftar bahasa, nah itu dia. Jadi ada word borrowed from Ethiopic, ya, ada yang dari bahasa Ethiopia. Seperti sebutan Anda menyebut Allah itu Rahman. Rahman itu diklaim oleh orang-orang dahulu, itu sebutan orang Habasyah terhadap Allah. Nah, kalau Persia tadi Anda sudah sebut Babilonia, Zanjabil. Nah, Zanjabil contohnya. Jahe, kita nyebut jahe. Kalau di Melayu si pedas. Nggak tahu di Jawa nyebutnya apa. Atau di Sunda nyebutnya apa. Dalam bahasa Persia, Zanjabil. Zanjabil ini ternyata bukan Persia murni juga, tapi diunut lagi ke India. Ya, kenapa? Karena tidak ada jahe tumbuh di Arab, tidak ada jahe tumbuh di Persia, bahkan nggak ada. Ini diimpor dari Nusantara karena dia satu jenis dengan kunyit dan itu tumbuhnya hanya di negara tropis atau di wilayah-wilayah tertentu di mungkin Afrika barangkali. Tapi istilah ini hanya ada di istilah bahasa bukan Arab, karena benda ini tidak ada di Arab. Rum, ya, bahasa Rum itu bisa berarti Romawi, Greek ya, dan lain sebagainya. Itu banyak ya, banyak beberapa. Nanti kita kasih contoh, ada Hind. Nah, Hindia ini paling banyak. Bahkan yang disebut Farisi itu barangkali Hindia. Dan negeri kita dulu disebut Hindi. Makanya dalam ungkapan orang Belanda, kita ini disebut India Belanda.
Kita ini India yang dikasih Belanda, ada India yang dikasih Inggris, itu India yang sekarang. India yang sekarang di Asia Selatan itu disebut dengan Asianya Inggris. Kalau kita Asianya Belanda atau India Timur, kita disebut India pojok. Gitu. Banyak sekali bahasa-bahasa India masuk dalam. Salah satu guru dari guru saya juga, Mustafa Al-Zomi misalnya, menulis dulu tesis disertasi dia tentang bahasa-bahasa Urdu yang masuk ke Arab. Itu udah turunan lagi di bahasa India ya. Suryani ini bahasa Nabi Adam, bahasa Nabi Musa, Nabi Isa ya, itu Suryani. Anda hari ini akan melihat banyak di Quran itu dari Suryani. Bahkan nama-nama Adam itu sendiri bahasa Suryani. Bahasa Ibrani itu bahasa yang dipakai Nabi Musa, Nabi Isa juga. Jadi ada nabi yang menggunakan sekian bahasa. Bahkan semua nabi bisa semua bahasa sebenarnya. Ibrani ya kayak Jahannam, Firdaus itu bahasa Ibrani. Nabatean nggak jauh-jauh dari situ juga. Kiptia, Koptik. Nah di sini ada berapa bahasa semua? Ada 11 ya. Ada 11 bahasa yang dia sebut, beberapa bahasa yang dipinjam dari di dalam Al-Quran. Dan itu dinukil oleh Imam Suyuti. Jadi Imam Suyuti seakan dia cenderung kepada pandangan bahwa memang ada teks yang diambil dari bahasa lain tapi sudah menjadi bahasa Arab. Gitu. Sebagai contoh Indonesia, Anda menyebut kertas. Kertas itu bahasa Indonesia emang. Ternyata dari bahasa Arab, kertas. Pas kita cek di Arab juga nggak ada, kertas itu ternyata bahasa serapan lagi dari bahasa Arab gitu. Nanti kita cek, ternyata ada lagi serapannya. Contoh lain apa? Yang ada pakai hari ini ya, lemari. Ternyata dari bahasa Arab almari. Kita cek dalam bahasa Arab, oh ternyata dia serapan lagi dari bahasa luar. Begitulah bahasa serap menyerap. Apalagi bahasa Indonesia yang Anda ini. Anda anak, kalau orang Betawi nyebut anak kecil itu bocah. Bocah itu bahasa Persia loh ya. Boceh. Mereka nyebutnya boceh. Boceh nyebutnya. Titik 3 jimnya. Nah, bocah itu ya anak-anak kecil. Bocil-bocil. Itu dari bahasa Persia. Oke. Anda nyebut dalikal kitab. Tapi terjemahannya seharusnya kan itu. Tapi terjemahan yang ada di ini sekarang ini. Gitu ya. Ini ternyata itu bahasa Persia. In, ya. Itu bahasa Persia. Jadi kita sendiri mengklaim bahasa kita, ternyata itu bukan bahasa kita. Senin, Isnain, ya, jelas, itu jelas sekali. Makanya teman-teman bahwa orang seperti Arthur berpikir seperti itu sangat maklum dan sesuai dengan teori pengaruh, ya, teori Burrow, ya, meminjam kata yang dipinjam dari bahasa yang lain. Jadi secara sosial kebahasaan itu sangat mungkin terjadi. Namun ketika sudah menjadi kertas kan udah bukan bahasa Arab lagi. Maka ulama terdahulu yang berbeda kayak Imam Syafi'i mengatakan semuanya Quran. Ya itu benar, itu yang finalnya. Semuanya diserap, lalu kemudian turun Al-Quran menggunakan bahasa itu. Maka teman-teman dalam akidah itu kan Allah berkalam tanpa huruf suara. Tapi ketika berbicara ke manusia, Allah berkalam dengan huruf dan suara. Dan huruf suara itu Allah sendiri yang mengilhamkannya kepada manusia. Dan manusia punya bahasa. Jadi itu sebenarnya ya dari Allah juga. Maka lugot, ya, bahasa-bahasa itu memang dari Allah sendiri. Allah kasihlah fasilitas itu untuk menangkap makna dari kalam Allah. Makanya banyak pertanyaan, kalau kalam Allah tidak berhuruf suara, lalu terus kok Quran berhuruf suara? Nah, itulah kalam tidak berhuruf suara itu kalam pada zatnya.
Sedangkan jika dia berbicara ke makhluknya, itu berhuruf dan bersuara. Ya. Oke, coba contoh yang pertama tadi masuk mana? Oke, perlu diketahui bahwa Arthur memakai lebih dari 50 kamus untuk menulis ini ya. Jadi usaha dia gila sekali, betul-betul gila. Ini cara baca ya. Ini nomor surat, ini nomor ayat. Hmm. Lalu ini terjemahan versi dia. Ab, dia terjemahkan Herbage ya, bukan bapak ya. Ufakihatau wa abba, itu yang ini ya. Ini cara baca teksnya, jadi jangan biar biar gak salah. Nah, di depan sana tadi itu ada penjelasan. Tab itu kependekan dari apa? Zam itu apa? Bait. Jadi ini nama ulama, Zamakhsyari, Baidawi, Tab itu Tabrani. Ya. Nanti Anda cek ya. Ini lection, maksudnya kamus. Kamusnya judulnya apa gitu, Lisanul Arab. LA itu Lisanul Arab jilid 1 halaman 199. Lalu dia kalau nukil kitab Ibnul Athir Nihayah. Coba saya mau tanya, Anda sudah baca belum Ad-Nihayah itu? Arthur Jeffrey di zaman kitab belum ditulis seperti belum dicetak bagus seperti hari ini, itu udah baca kitab Nihayah. Sampai dia baca detail jilid 1 halaman 10 gitu. Apa kata dia? Up itu it's only occurs in only in the early Mercan passage describing the good things God has caused to grow on the earth by sending down rain. Ya nggak penting kita terjemahin. Yang saya tertarik yang bawahnya coba, yang ada tulisan-tulisan ini. Ini coba Anda perhatiin, ini namanya aksara Ibrani. Ini aksara Ibrani. Dan aksara Ibrani itu bacanya sama kayak Arab dari kanan. There can be little doubt that is the Aram dalam bahasa Aramaik ya. Dan juga Ibrani ya. Ini bukan yang ini Aramaik Ibrani yang dia pakai ini. Ini bacanya dari kanan ya. Ab gitu. Abba dibacanya begitu. Terus dia nukil targum ya, equivalent dalam bahasa Ibrani. Nah, ini mirip kan? Hampir-hampir sama. Jadi Kibrani, Suryani, ada yang lebih orisinal dari ini. Saya lihat ada tulisannya tadi. Ini yang sudah di digitalkan. Ada versi yang jadulnya nggak begini modelnya. Jangan-jangan ini salah cetak ini menurut saya. Harusnya ini Ibriu ya. Ibrani bahasa Arab Ibriu. Nanti Anda cek lagi ya. Siapa tahu saya juga yang salah. Ah ini dia Suryani ini. Begini tulisan Suryani. Jadi Abba itu dari bahasa Suryani, nah, dia tulis seperti ini. Nggak tahu bacanya apa itu. Abba juga barangkali. It was probably in early borrowing from Mesopotamian. Orang yang berbahasa Ibrani pun minjam dari Mesopotamia. Oke, Aram ya. Tadi nyebut Aram. Ini Aram ini teman-teman bahasa Aramaik. Aramaik ini hanya 3 desa sekarang di Suriah yang bicara bahasa Aramaik di dunia loh ya. Dan mereka punya agama sendiri,
tapi sekarang dominan Muslim dan Kristen. Nah, sayangnya orang Kristen sendiri tidak berbahasa Aramaik, yang banyak kan Muslim. Oke, ini contoh aja. Oke, coba contoh bawah lagi, teks bawahnya. Oke. Ababil, ya. Ababil, ini nomor apa? Nomor suratnya, ya, surat Al-Fil yang Anda lihat tuh angkanya segitu. Ayat 3, description of the road of army of the 11, ya. Ini merupakan tentara gajah. We read, kita membaca, wa arsala alaihim tayran ababil. Ababil is said to mean flocks. Hazaik dalam Zamakhsyari atau dalam jamaah dalam bahasa Baghawi. Menurut Imam Baghawi, dalam tafsir Baghawi disebut jamaat. Jadi ababil artikan kawanan atau jamaah. Terus ibalah, ya, dalam kitab Khafaji. Lalu Lisanul Arab dia juga menyebutkan the long cone makes it clear that the philologer, para ahli bahasa, filolog, bahkan ahli tahqiq yang mengetahui tidak mengetahui bahwa what the make of the word, what to make of the word. Barangkali kalau diterjemahkan asal katanya apa lagi gitu. Itu filologer pun juga bingung. Nah, itu ababil, ya. Nah, coba Anda lihat, saya cuma ingin berkaca. Arthur Jeffrey nggak beriman, nggak percaya dengan agama Quran yang bagi kita hebat itu. Ternyata dia untuk membaca satu kata, dia membaca sekian kitab, ada 5-7 kitab gitu. Kayaknya mereka lebih serius sama Al-Quran kita daripada kita sendiri. Ya, oke, ini cuma sebagian aja. Tapi nanti Anda akan lihat bahwa Arthur Jeffrey akan sering mengatakan ini dipinjam dari ya. Ibrahim coba lihat 69 kali dia hitung. Terus bawa lagi. Oke, tahan. Dalam usage of biblical patriarch ditulis dalam patriarchnya Bible, ya, yang berasal dari nama Ibrani. Ini dia. Ini kalau dibaca Abram, ya, Abram atau Abraham. If the name had come direct from the Hebrew, we should have expected the form Abraham. As a matter of the fact, Muslim philologists. Ya, dia masih menukil lagi kalimat Muslim philologer. Jadi ahli bahasa Muslim menggunakan istilahnya Abraham, ya. Tapi sebenarnya ada beberapa perbedaan antara mereka. Ada yang Ibrahim, Abraham, dan lain sebagainya. Dan itu semua ada dalam teks kita. Dan yang paling unik, Imam Nawawi dalam Tahdzibul Asma wa Sifat yang menyebutkan Abrahim. Nah, entah cocok logi, entah memang cocok, ya. Jadi ilmu ini memang begitu. Dia mencari kecocokan. Tahdzibul Asma wa Sifat, Imam Nawawi nulis begitu. Ada macam-macam Abraham, Abrahum, dan uniknya nanti Brahmana itu dikoneksikan dengan itu. Coba muncul lagi, apakah di sini ada terus atau enggak? Oke, ini aksara Ethiopia jadul kali nih, Syria. Bacanya tetap Abraham atau Abraham. Aramai ini dibacanya sama. Dari kanan ya bacanya, ya. Kalau Anda bisa baca. Ada bahasa Mandean. Sama dari kanan juga.
Lalu Ibnu Hisham menyebutkan nama beliau ini Barham. Tuh, betul, serius sekali dia kali itu udah berapa buku dari tadi. Lanjut terus bawa lagi. Okay. Would derive Ibrahim from Ibrahim sebagaimana syaitan jadi syayatin gitu ya. Uh, dia nukil Margolius, jadi sudah ada sebelum dia yang menulis namanya Margolius ya, dan Rodokanik. Dan dia menyebut ini, the name was doubtless well enough known in Jewish circle in the pre-Islamic Arabia. Jadi nama ini memang sangat banyak ikhtilafnya karena memang dalam lingkaran orang-orang Yahudi sebelum Arab Islam itu sudah dikenal. Lalu ketika Nabi Muhammad get from, jadi mengambilnya dari jalur Ismail, beliau menggunakan istilah Ibrahim. Ya. Oke, lanjut. Ya, ini contoh aja teman-teman bahwa seorang Arthur Jeffrey dia serius mengkaji apa yang disebut foreign vocabulary atau bahasa asing di dalam Al-Quran ya. Masih banyak. Anda kalau baca ini asik kok, asik banget. Dan ini sudah ada disertasi tesis yang nulis tentang ini seingat saya. Tapi nggak tahu udah jadi apa belum itu tesisnya. Untuk IKI sepertinya ini masih terbuka celah macam-macam ya. Misalnya Anda buka Hindian atau al-lugha al-hindiyah di fil Quran gitu ya. Bahasa India yang diserap oleh Al-Quran. Nanti pakai teori borrow itu. Jadi teori borrowing itu tidak masalah kalau Anda hanya meyakini ini gejala kebahasaan, lalu Anda sampai final kepada yang dikalamkan Imam Syafi'i bahwa itu sudah menjadi bahasa Arab. Fair, barangkali itu. Sukmana, silakan Anda diskus dengan yang lain. Ya. Alhamdulillah telah sama-sama kita simak penjelasan dari Buya. Masya Allah ini sangat membuka wawasan kita ya. Yang sebelumnya saya juga belum terlalu paham tuh cara membaca bukunya, kode-kodenya itu. Baik teman-teman sekalian, silahkan jika ada yang mau menambahkan atau bertanya atau mendiskusikan apa yang tadi disampaikan, baik itu di makalah atau tadi yang disampaikan oleh Buya. Silahkan teman-teman. Buya izin ya. Ya, langsung ke Sukmana dulu ya. Siap. Terima kasih sebelumnya kepada ya Asri Sukmana dan Buya atas penjelasannya. Seperti yang tadi sudah dipaparkan Buya juga bahwa kalau dari Imam Syafi'i sendiri kan itu mengatakan bahwa benar semua itu Quran karena memang bahasa-bahasa itu sudah terserap ke dalam bahasa Arab gitu sebelum Quran itu turun kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Eh, apa yang membuat seorang Arthur Jeffrey kira-kira tidak sampai pada kesimpulan itu juga bahwa bahasa itu juga sudah terserap sebelum turun kepada baginda Nabi. Apakah memang dari awal itu karena sikap skeptisnya Bu ya atau Sukmana nih meminta pendapatnya sehingga kok nggak kepikiran gitu kalau itu bahasa ya memang udah ada gitu sebelum Quran itu turun ke baginda Nabi sudah terserap gitu kan tadi beliau sendiri juga dia sendiri memakai teori borrowing tadi kan itu sih mungkin. Silakan Sukmana. Baik, terima kasih Kak Zizah ya atas pertanyaannya. Nanti bisa sebelum Buya menjawab, barangkali dari teman-teman lain ada yang menambahkan. Ini dari yang saya baca ini sebelumnya ya, saya pernah membaca juga yang memang yang melatar belakangi mereka orientalis untuk
menulis beberapa hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Seperti tadi ya pertanyaannya itu adanya sikap skeptis ya, atau mereka mencari celah atau mencari kelemahan Al-Quran. Itu mungkin motivasi awalnya ya. Wallahu alam ya, ketika telah dilakukan penelitian, karena di kalangan ulama muslim sendiri pun tadi berbeda pendapat ya. Kalau Imam Asy-Syafi'i secara tegas bahwa semuanya telah diarabkan atau telah menjadi bahasa Arab. Sebagian ulama mengatakan tetap ada pengaruh bahasa asing yang memang itu masih menjadi bahasa asing tetapi diadopsi atau dimasukkan ke dalam Al-Quran untuk memudahkan Nabi Muhammad di dalam menyampaikan wahyu tersebut. Ya, jadi jangankan Arthur Jeffrey, ulama Muslim sendiri pun itu masih tidak satu pandangan dengan Imam Syafi'i. Kurang lebih begitu ya. Adapun motivasi Arthur Jeffrey, apakah adanya skeptis tadi, walau alam ya, kalau itu. Barangkali dari teman-teman bisa menambahkan. Terima kasih. Mungkin teman-teman lain ada yang punya pandangan. Anda ini banyak. Ya, bahwasanya anggapan adanya bahasa asing dalam Al-Quran itu kurang Arab yang sekarang